Di tengah hamparan hijau Desa Taman Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, tersembunyi sebuah tempat yang syarat dengan sejarah dan legenda, yaitu Sendang Sani. Mata air ini bukan sekadar sumber kehidupan bagi warga sekitar, tetapi juga menyimpan kisah yang berakar dari perjalanan Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo. Konon, pada suatu ketika di zaman Wali Songo, Sunan Bonang melakukan perjalanan dari Jawa Timur menuju Gunung Muria untuk mengunjungi Sunan Muria. Beliau ditemani oleh dua orang muridnya, Dudo dan Kosim. Menjelang tengah hari, Sunan Bonang memutuskan untuk beristirahat, sholat, dan makan bekal yang mereka bawa. Beliau lalu meminta Kosim untuk mencari air guna berwudhu. Kosim pun berjalan menyusuri hutan mencari sumber air. Setelah cukup lama, ia menemukan sebuah telaga jernih di tengah hutan, di bawah pohon besar yang rindang. Namun, saat akan mengambil air, tiba-tiba seorang wanita muncul dari balik semak-semak. Wanita itu menegur Kosim dengan suara tegas. "Hei, telaga ini ada pemiliknya. Kamu tidak boleh mengambil air sembarangan." Maaf, saya tidak tahu telaga ini ada pemiliknya. Bolehkah saya meminta air sedikit saja untuk wudhu dan minum? Wanita itu kemudian mengizinkannya. "Ambil air secukupnya, dan segera tinggalkan telaga ini." Kosim pun mengambil air dengan kantong yang dibawanya. Namun, tiba-tiba seekor bulus raksasa muncul dari dalam telaga. Baik Kosim maupun wanita itu terperanjat. Bulus itu hanya muncul sebentar, menatap wanita itu, lalu kembali masuk ke dalam telaga. Melihat bulus raksasa muncul dan menatapnya, wanita itu lalu bertanya. "Hei, Kisanak tidak sendirian kan? Dengan siapa Kisanak ke sini?" Saya bersama guru dan seorang teman. Kami sedang dalam perjalanan menuju Gunung Muria. Kami hanya numpang lewat dan hanya perlu sedikit air. "Tinggalkan kantong air itu, dan segera bawa kemari temanmu itu. Cepat!" Kosim pun segera kembali dan menceritakan kejadian tersebut kepada Sunan Bonang dan Dudo. Sunan Bonang tersenyum dan menyetujui permintaan wanita itu. Setelah tiba di telaga, wanita itu terkejut dan langsung bersujud di kaki Sunan Bonang, memohon maaf atas sikapnya terhadap Kosim. Tak lama kemudian, bulus itu muncul lagi dan menatap Sunan Bonang seolah mereka sedang bercakap-cakap dalam bahasa telepati. Sunan Bonang lalu tersenyum dan bertanya kepada wanita itu, "Siapa namamu, Ndu?" "Yusani, Tuan Guru." Jawab wanita itu pelan. Kesan galak sebelumnya hilang. Setelah melihat Sunan Bonang dan bulus itu seperti sedang berkomunikasi, Sunan Bonang kemudian menatap Kosim dan berkata kepada Yusani, "Pemuda ini namanya Kosim, Ndu? Apakah kamu bersedia jika aku nikahkan dengan Kosim? Dan kalian membangun rumah tangga di sini?" Yusani tidak langsung menjawab. Ia menunduk dalam-dalam, namun dalam pikirannya, ia membayangkan kebebasan dari rutinitas membersihkan rumput di sekitar telaga, mencari kayu bakar, dan mencari ikan untuk makan setiap hari. Ia juga membayangkan memiliki lahan singkong yang akan diurus oleh Kosim. Sunan Bonang tersenyum, memahami bahwa diamnya Yusani adalah tanda persetujuan. Beliau lalu menatap Kosim. "Kosim, apakah kamu bersedia menikah dengan Yusani dan tinggal di sini, menjaga telaga ini bersama dengannya?" Tanpa ragu, Kosim menjawab tegas. Siap, Tuan Guru. Yusani melirik Kosim dan tersenyum. Ternyata, 7 hari sebelum kedatangan Sunan Bonang,
Yusani bermimpi ditemui oleh Bulus di telaga itu. Bulus itu memintanya untuk segera menikah. Yusani yang saat itu berusia 20 tahun bingung. Bagaimana ia akan menikah sementara ia tinggal sendirian di hutan, jauh dari keramaian. Bulus itu menjawab, nanti akan datang orang bijaksana dari timur yang akan menemui Sunan Muria. Ia bersama 2 orang pengawal, dan salah satu muridnya akan menjadi suamimu. Mimpi itu ternyata menjadi kenyataan hari ini. Setelah itu, Sunan Bonang meminta kedua muridnya untuk berwudhu dan sholat duhur. Usai sholat, beliau meminta Kosim dan Dudo memancing ikan di telaga, sementara Yusani menyiapkan api untuk memasak. Hari itu benar-benar menyenangkan. Ikan yang mereka dapatkan begitu banyak, dan Yusani dengan cekatan menyiapkan bumbu dan rempah-rempah untuk membakar ikan. Sunan Bonang juga menyiapkan beras dari bekal perjalanan mereka. Sore itu, Kosim dan Yusani dinikahkan oleh Sunan Bonang. Dudo dan Bulus dari dalam telaga menjadi saksi pernikahan mereka. Setelah ijab kabul, mereka pun berpesta makan bersama. Namun, Dudo terlihat tidak terlalu senang, meskipun ia berusaha untuk ikut bergembira. Malam itu, Sunan Bonang dan Dudo memutuskan untuk menginap di gubuk Yusani. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Gunung Muria, meninggalkan Kosim yang kini telah menjadi suami Yusani. Yusani sendiri adalah anak dari seorang prajurit Majapahit yang meninggalkan kerajaan setelah kekalahan dalam Perang Saudara Paregreg. Ia memilih hidup menyendiri bersama istrinya di hutan, menjaga telaga yang ia temukan di tengah hutan. Telaga itu dihuni oleh seekor bulus yang menjadi pemilik telaga. Yusani lahir setelah mereka tinggal 3 tahun di dekat telaga itu. Ayah Yusani dan Bulus di telaga itu seperti 2 orang sahabat. Ayah Yusani pernah menolong Bulus di telaga yang pernah sakit karena berkelahi dengan seekor ular yang mencoba menguasai telaga itu. Bersama ayah Yusani, ular besar itu dikalahkan. Dan ayah Yusani mengobati luka Bulus akibat perkelahian dengan ular. Demikianlah kisah Sendang Sani, sebuah telaga yang tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga saksi bisu dari pertemuan antara manusia, alam, dan keajaiban yang tersembunyi di balik lebatnya hutan desa Taman Sari.